Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah salat subuh Masjid Baiti Jannati rahimahumullah. Kita buka ngaji kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang wafatnya Abu Thalib. Hari ini kita akan melanjutkan dengan kajian atau tema wafatnya istri tercinta. Siapa namanya? Khadijah, menyusul ke rahmatullah. Kira-kira 2 atau 3 bulan setelah Abu Thalib meninggal dunia, Ummul Mukminin Khadijah al-Kubra wafat, tepatnya bulan Ramadan tahun ke-10 nubuwah. Ada dalam kitab lain tahun ke-11 nubuwah. Tidak apa-apa, beda 1 tahun, namanya sejarah. Usia Ibunda Khadijah waktu itu 65 tahun. Kalau usia Ibunda 65 tahun, berarti usia Nabi tidak 50 tahun. Kalau ke-11 nubuwah, usia Ibunda 66 tahun, usia Nabi 51 tahun. Jadi Nabi ditinggal itu jadi duda itu umur 50. Enak duda lagi. Calon duda ya. Fenomena akhir zaman memang jumlah wanita itu lebih banyak. Disebabkan karena apa? Sing lanang mati dhisik. Zaman kita ini kejadian kematian suami istri sing kata sing lanang dhisik sing mati. Kenapa aku kata itu? Sing wedok karena Ibuatan takdir perbuatan Pak. Jumlah wanita lebih banyak di akhir zaman karena suaminya meninggal. Dan kebanyakan memang kalau suaminya meninggal dunia itu amat jarang sekali istrinya meninggal lagi. Sementara kalau istrinya meninggal dunia amat sering kali menikah lagi. Itu fenomena yang terjadi. Nah, Khadijah ini termasuk nikmat yang dianugerahkan kepada Allah paling besar. Jadi nikmat yang besar itu istri yang sholihah. Apa hadisnya? Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu istri sholihah. Jadi istri sholihah itu bisa membuat dunia menjadi surga. Ya, ini Baiti Jannati ini asal muasalnya itu rumahku surgaku ya gara-gara ada istri sholihah. Tapi kalau istrinya nggak sholihah, hidup seperti berada dalam neraka. Enten sih kasihan deh.
Kenapa Bapak Ibu? Karena Ibunda Khadijah ini mendampingi selama seperempat abad. Seperempat abad hampir 25 tahun pernikahan perak namanya. Beliau sangat menyayangi Rasulullah di kala resah, melindungi Rasulullah di saat kritis, menalang Rasulullah menyebarkan risalah, mendampingi Rasulullah dalam menjalankan jihad yang berat, rela menyerahkan diri dan hartanya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda tentang dirinya, dia beriman kepada aku saat semua orang mengingkariku, membenarkan aku selama semua orang mendustakan aku, menyerahkan hartanya kepadaku selagi semua orang tidak mau memberikannya. Allah menganugerahi aku anak darinya selagi warga lain tidak memberikan kepadaku. Jadi kalau saya pernah mengatakan, mungkin kalau tidak ada Khadijah itu Rasulullah tidak sekuat itu. Kan begitu banyak ujian, cobaan, rintangan dakwah Nabi, tapi Nabi itu kokoh, tak tertandingi. Kayak sponsor semen ya. Kenapa seperti itu? Ada Khadijah di belakang Rasulullah. Karena ada istilah, di balik suami sukses ada istri yang sukses. Tapi di balik suami istri yang sukses ada suami yang stres. Ada, saya punya teman itu wedok pinter, dia guru besar, baru guru besar, di usia sebelum 50 sudah jadi profesor. Dia pernah menjadi anggota DPR RI, menjadi anggota DPD RI, lengkap, soge. Tapi si lanang nang desa, suaminya ada di desa. Suaminya pernah curhat kepada saya, Masya Allah Ustaz, gak butuh bojo profesor, gak butuh bojo pintar, garing gak boleh bojo. Ya Allah, boleh tinggal di rono tapi mana gak dia oleh rasanya merana. Makanya ini ojo beli bojo pintar-pintar, tinggal dia stres kenal. Suaminya orang pabrik dan istrinya orang pabrik figur, dan saking sibuknya sampai dia lupa dia seorang istri. Walangnya nak bojo itu karir boleh Pak, tapi dagang online atau dibuka toko nang arepe omah. Nek butuh-butuh kalian nyeret nang. Ibunda ini sebelum dinikah Nabi miliarder Mekah, perempuan yang paling kaya di Mekah. Bahkan bukan hanya perempuan, mungkin pengusaha paling kaya di Mekah. Ketika menikah dengan Rasulullah, seluruh hartanya diberikan untuk dakwah Rasulullah. Kalau saya sering mengatakan kesempurnaan wanita itu ada pada diri Khadijah. 4, 1 cantik, 2 kaya, 3 pinter, 4 akhlaknya bagus. Allah, boleh dengan daerah semua Yopan. Ono ayu tapi gak sugi, ayu sugi gak pinter, ayu sugi pinter akhlaknya bejat, ono akhlaknya apik. Kesempurnaan ada pada diri Khadijah. Makanya Nabi itu kan dalam sejarah setelah meninggalnya itu menikah dengan beberapa perempuan yang jumlahnya 11 wanita. Nanti kita akan jelaskan tentang ta'adduduz zawaj li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hikmatuh. Kenapa Rasulullah itu menikah beberapa istri dan hikmahnya apa?
Tapi dari 11 istri itu, kalau kebaikannya dikumpulkan, tidak bisa menandingi kebaikan Khadijah. 1:11 itu tidak bisa. Ya Allah. Al-Khadijah Al-Kubra. Al-Kubra artinya yang paling sepuh. Itu apa artinya? Karena Nabi menikah pertama kali dengan Ibunda Khadijah dan tidak pernah menikah dengan wanita lain selama Khadijah hidup. Baru Ibunda wafat, Rasulullah menikah dengan wanita lain. Al-Kubra itu namanya. Dan satu-satunya wanita yang nanti menurunkan keturunan adalah Ibu Khadijah. Dari siapa? Fatimah Zahra menurunkan anak namanya Al-Hasan dan Husain. Kemudian Hasan Husain itu menurunkan lagi beberapa keturunan. Makanya kalau ada istilah Al-Habib itu dari Husain, As-Sayyid dari Hasan. Seperti itu keterangan. Tapi keturunan itu berasal dari anak perempuan Fatimah. Itu akan membantah beberapa orang yang ketika punya anak perempuan nasabnya menikah dengan orang laki-laki yang bukan dari nasab itu, dia terputus dari silsilah nasab. Itu terbantahkan dengan Nabi, bahwa Nabi itu punya anak hanya perempuan yang menurunkan nasab. Apa hikmahnya? Seandainya Nabi punya anak laki-laki, mungkin banyak orang mengira ada Nabi setelah Rasulullah. Karena dari dulu raja itu kan penggantinya adalah anaknya. Itu salah satu hikmah. Nabi hanya diberikan anak perempuan. Karena itu anak perempuan sama anak laki-laki memang sama. Dalam konteks fungsinya sama, tapi faktornya nggak sama. Ya, walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dengan perempuan itu dalam fungsinya, dalam pembagian warisnya, dalam urusan pemimpin juga berbeda. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Jibril pernah datang kepada Nabi dan mengatakan, "Hai Rasulullah, inilah Khadijah yang datang sambil membawa bejana yang di dalamnya ada lauk dan makanan atau minuman. Jika dia datang, sampaikan salam hormat kepadanya dari Allah dan sampaikan kabar gembira kepadanya tentang sebuah rumah di surga yang di dalamnya tidak ada suara hiruk pikuk dan keletihan." Jadi setiap kali ada orang susah karena dia itu mengamalkan ajaran Allah, sampaikan kepada dia, suasana ini akan berubah nanti di surga, akan hilang keletihan, akan hilang kesusahan. Dan dunia ini tempatnya adalah keletihan dan kesusahan bagi orang yang mukmin. Tapi bagi orang yang musyrik, dunia ini tempatnya bersenda gurau. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tiadalah hidup di dunia itu kecuali permainan dan bersenda gurau. Tapi kalau orang mukmin, dunia adalah tempatnya susah payah. Saya didatangi orang mu'alaf, Pak, begitu susah ya jadi orang Islam. Bangunnya harus jam 3, harus puasa, harus sedekah, harus macam-macam. Terus dia mengatakan, iya, karena yang dijanjikan Allah hidup bahagia bukan sekarang, nanti. Sekarang ini ujian. Dan itulah seorang mukmin. Kalau mukmin punya perasaan bahwa kebahagiaan itu sekarang, salah. Kalau kita sekarang ini kan hanya untuk menanam. Jadi jangan capek-capek di dunia. Walaupun duitnya kayak nikmati sekedarnya saja, selebihnya kita gunakan untuk berjuang. Kata Rasulullah,
makanlah kalian sebatas kalian bisa berdiri tegak untuk melaksanakan sholat. Selebihnya berikan di jalan agama. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Walaupun kaya raya, tapi kekayaannya itu sebagai alat untuk jihad, alat untuk dakwah, tidak ditimbun. Karena ada orang itu yang suka nimbun kekayaan, suka koleksi barang-barang mewah, koleksi rumah, koleksi mobil, koleksi sepeda motor, terakhir koleksi bojo. Nah, ini bahaya Bu yang terakhir ini. Dulu ada seorang laki-laki, rumahnya Mojokerto. Ada jamaah kita itu oke, duit pabrik sepatu, sak kecamatan. Istrinya itu lopmu, betul lopmu. Terus posturnya pendek, kulitnya hitam, sudah sempurna ya. Wis ireng, pendek, lemu. Tapi dia yang mendampingi suami mulai dari perawan, mulai dari sepeda ontel itu Bapak. Dan ini cekelane alpak. Ya gara-gara wong lemu niku wae. Jare wong sememi Joko Loro. Tahu Joko Loro? Joko Loro itu waktu Joko Loro kabeh sing nandingi wong iki. Kemudian orangnya sabar pula. Ya Allah, wis lemu sabar. Biasanya wong iki sabar-sabar. Kan tapi akeh nuntut. Justru sing ayu-ayu dukun-dukun itu nuntut terus. Suatu ketika dia menawarkan untuk menikah lagi. Jadi sing wedok, "Bang, sampeyan sing cinta mbek aku." Jadi sing mana? Yo sing ana cinta, tapi wis akeh ilange. Jujur. Apa? Ya mau nek panjenengan sampean gak cinta mbek aku sih, tapi ya muga-muga dhewe langgeng bae rumah tangga sampai mati. Saya tak izini rapi maneh. Temen ta? Iya, sampean golek itu sing Allah tak lamar. Masya Allah. Lemu niku. Ya wis, akhirnya golek itu. Perawan nomor 10 wahyu. Gak cocok. Dipegat. Digolek maneh. Perawan nomor 19 ayu, gak cocok. Wingi Jawa, kali medhura, dalam medhura, gak cocok. Sampai 9 kali menikah, dipegat. Tapi sing lemu bertahan, kokoh tak tertanding ini Pak. Akhirnya apa? Kembali ke istrinya. Ya apa Pak? Saya kurang banget. Cakapnya 10, gak bisa mau ini. Sama, wis aku kakak bimane. Apa sampai wong ayu ini kaya ngono. Sing enom perawan. Orisinil, istilahnya orisinil. Apa? Wis wedok iki lho mi gak kaya kon. Bener lemu ireng tapi Mas goyangane. Wis berbahagialah istri pertama yang lemu itu. Wis sampai saat ini mboten rabi maneh. Akhirnya abai mati ini kalau selawat menika. Mati wong itu gara-gara pendekeng sono. Sing lemu bertahan. Monggo nek kesorondone monggo. Masya Allah. Ini bahas Khadijah itu Pak. Jadi ternyata rasa itu tidak bisa dibohongi Pak. Ya, rasa tidak bisa dibohongi. Jaringan. Ya apa Pak? Nggih wis kok gak kaya bojo kula ya wis.
Ireng. Masih ngomutin di kamar, di pateni tetap ireng petang. Ya, tiang sama nih. Umroh ini kali pulau. Umroh bareng ngomong. Wedok somo ayu-ayu, perawan kabeh. Enten sing rondo kali. Tapi mboten kowe bojo kula niku. Khadijah. Anjene Khadijah. Khadijah kawe, Pak. Khadijah gak lemu bojo sampeyan. Ini masalah sepiye ya Khadijah, masalah akhlaknya Khadijah. Cuma kuat jaya ambek lemune, ambek ireng nikah. Aku gak terima sama madang-madang bojo koyo bojo sampeyan Khadijah, aku gak terima. Khadijah iku dukur ayu, langsing. Ya maksudku ngono kuwi, setiae niku yo, setiae melok Khadijah. Jadi ada potret-potret istrinya itu mengikuti Ibu Khadijah mungkin dari setianya. Masya Allah. Sampai kalau kan buat angsal kan, jadi cerita bojo buat angsal. Tapi wong iki kok jadi tok sekarang ada kerulan. Wong iki percaya kan jenengan dari cerita-cerita. Tapi buatan kantor cerita pribadi, Pak. Ngomong. Lihat buatan perlu ceritakan, sampean enggak perlu ceritanya. Bojoku macam-macam lah cerita. Kalau ini kan tetap obsesi sih, Pak. Waktu doang kepada bojone sing ngomongin, "Oh, iki jare koyo ngono." Oh ya Allah. Sudah. Akhirnya lengkap sudah penderitaan Rasulullah. Pamannya wafat, istrinya wafat. Dan itu jangka waktunya tidak lama. Hanya 3 bulan terpaut jarak wafatnya paman sama istri. Sehingga menorehkan duka yang sangat luar biasa dalam hati Rasulullah. Belum lagi kemarin acara pemboikotan itu Bapak. Makanya saya istilahkan Nabi itu benar-benar berada dalam titik nol. Tidak ada kepentingan hatinya dunia sama sekali. Dunia diambil oleh Allah, mulai hartanya, paman itu tahtanya, Khadijah itu wanitanya. Habis Bapak. Kemudian beliau hampir putus asa. Akhirnya beliau pergi ke Taif dengan setitik harapan mereka berkenan menerima dakwah atau minimal mau melindungi dan mengulurkan pertolongan dalam menghadapi kaum beliau. Beliau tidak lagi melihat orang yang bisa memberi perlindungan dan pertolongan, tetapi mereka menyakiti beliau secara kejam yang justru tidak pernah beliau alami sebelum dari kaumnya. Pergi ke Taif. Apa yang beliau alami di Mekah juga dialami para sahabatnya, hingga sahabat karib beliau Abu Bakar As-Siddiq berniat hijrah dari Mekah. Maka dia pergi hingga tiba di Barkil Ghamam, tempat yang ditujunya adalah Habasyah. Namun akhirnya dia kembali lagi karena setelah itu mendapat jaminan perlindungan dari Ibnul Dubuna. Menurut Ibnu Ishaq, setelah Abu Thalib meninggal dunia, orang Quraisy semakin bersemangat untuk menyakiti Rasulullah. Sehingga ada di antara mereka yang tiba-tiba mendekati beliau, lalu menaburkan debu di atas kepala beliau. Beliau masuk rumah, debu-debu itu masih memenuhi kepala beliau. Lalu seorang putri beliau bangkit untuk membersihkan debu-debu itu sambil menangis. Beliau bersabda kepadanya, "Tak perlu menangis wahai putriku, karena Allah akan melindungi bapakmu." Masya Allah. Lalu menapa? Disiram ke pasir rambutnya Nabi ini. Nabi kan balas. Masya Allah. Pada saat seperti itulah beliau bersabda, "Aku tidak pernah menerima gangguan yang paling kubenci dari Quraisy sehingga Abu Thalib meninggal dunia." Jadi kalau sebelum Abu Thalib itu meninggal, gangguan
setelah Abu Thalib mungkin gangguannya 1000, lebih parah lagi. Nah, karena penderitaan yang bertumpuk-tumpuk itulah, maka beliau menyebut tahun itu dengan Amul Huzni, hari kesusahan, hari duka cita, sehingga julukan ini pun terkenal dalam sejarah. Jadi tahun di mana paman tercinta Abu Thalib wafat, istri tercinta Khadijah wafat, disebut dengan Amul Huzni. Saya sering mengatakan Bapak Ibu, kalau ada orang wafat terus ditangisi, ini berarti orang apik, ngiles, orang apik. Wong niku nek sedo ditangisi, tandanya orang apik. Apa betul seperti itu? Betul. Tapi ada yang kedua, kemungkinannya ada yang kedua. Wong mati ditangisi, wong iki duwe utang. Sing nangis sing diutangi. Mati sing nyaos apa iki? Makanya ini mau haji niku Pak berangkat lah kaya wong mati. Di Allah niku iso nangis kabeh, tangga-tangga nangis, bola nangis kabeh. Sampai apa wasnya mau ditinggal haji menangis, dikatus dia mati, ditinggal dia menangis. Jadi siapa? Yang tadi ibu tak tahu, kenapa aku nangis sampai mungkin ini musim haji itu gak ada utang sekolah. Nah makanya Pak saya datang Mekah mesti nyausin. Haji ini utang. Kemudian beberapa bulan berikutnya Nabi menikah lagi. Tidak sampai setahun. Sebulan setelah wafatnya Ibunda Khadijah, Nabi menikah. Siapa perempuan pertama yang dinikah Rasulullah? Namanya Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Cerita di sini ini singkat, tapi kalau mau lengkap ada buku namanya Bilik-bilik Cinta Rasulullah. Itu dijelaskan khusus membahas tentang rumah tangga Rasulullah, termasuk pernikahannya dengan Saudah. Latar belakangnya apa, sejarahnya bagaimana, itu dijelaskan. Kalau dalam kitab ini kan, di sini dijelaskan bahwa sebulan setelah wafatnya ibunda, Rasulullah menikah lagi di bulan Syawal tahun 10 dari nubuah. Dan istrinya ini Saudah termasuk orang yang lebih dahulu masuk Islam, ikut hijrah ke Habasyah. Yang kedua, mantan suaminya adalah As-Sakram bin Amr. Jadi 2 kali Nabi menikah ini dapatnya adalah janda. Kalau janda Khadijah tidak diragukan lagi kesempurnaannya. Kalau Saudah ini sudah sepuh dan wajahnya tidak secantik Khadijah. Tapi dinikah oleh Rasulullah dengan pertimbangan apa? Pertimbangannya karena ini adalah wanita yang pertama masuk Islam setelah Khadijah, wanita yang pernah ikut berhijrah ke Habasyah. Rasulullah merasa bahwa Saudah ini termasuk jasanya banyak, dinikah sama Nabi. Ada satu dialog Bapak Ibu dalam sebuah hadis, tidak tercantum di sini, tercantum dalam buku Bilik-bilik Cinta Rasulullah. Saudah itu malam-malam pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tahu engkau menikah dengan aku bukan karena cinta sebagaimana engkau menikah dengan Khadijah, tapi engkau menikah dengan aku ini karena engkau kasihan kepada aku. Apa jawab Rasulullah? Wahai Saudah, menikah dengan cinta, menikah dengan kasihan, itu tidak ada bedanya. Yang penting nanti di surga bisa berkumpul. Mohon jawab.
Jadi ini sunnah, pakai sunnah Rasul. Ini bisa rapi mana sama dari koyok sautan. Tuwek, oleh sama gak cinta. Lama itu sunnah sebenarnya. Itu pernah disampaikan oleh sautan. Bahkan yang meminta nanti wanita ketiga yang dinikah Rasulullah itu Ibunda Aisyah. Yang mengusulkan untuk menikah dengan Aisyah itu adalah Saudah. Pada waktu Saudah ini menikah, itu sebenarnya ditawari Aisyah, tapi lebih memilih Saudah. Dalam sebuah sejarah, kalau seandainya Nabi itu menikah dengan Aisyah dulu, tidak mungkin menikah dengan Saudah. Tapi kalau Nabi menikah dengan Saudah, Nabi dapat Aisyah. Memilih Saudah dapat 2, memilih Aisyah dapat 1. Itu pertimbangannya. Itu pertimbangan. Ini merupakan sebuah trik skenario untuk menikah lebih daripada 1. Cari wanita yang sabar seperti Saudah, seperti Umi yang nemu tadi. Nah, cuma kita itu waktu menikah kan nggak tahu Pak, ini nanti sabar atau tidak. Karena awal-awal pernikahan itu kan tidak nampak akhlaknya. Biasanya akhlak itu nampak, watak aslinya itu nampak kalau sudah 3 tahun pernikahan. Wong iki cerewet, wong iki suka menuntut, wong iki macam-macam itu 3 tahun Pak. Setahun pertama nggak bisa, setahun kedua biasa. Diapi-api ngomong dihalus-halus apa 3 tahun barang 3 tahun pak kok diutak kaya video yang dikirim mau turun itu HP itu coba ini jenenge kok lho kanca iku lanang kabeh bukan HP lanang kabeh. Makanya di telepon itu jenenge Lukman. Ternyata wantik jenenge. Jenenge Lukman. Jenenge wetok-wetok jenenge lanang kabeh. Ono Lukman, ono Ahmad, ono Fauzi. Sing Fauzi itu Fauzia. Aku dicontoh Bapak Ibu. Pernikahan dengan Ibunda Saudah ini terjadi beberapa bulan setelah wafatnya Ibunda. Beliau melamar Saudah lalu menikahinya, dan dia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah sepeninggal Khadijah. Setelah beberapa tahun kemudian menikahi Ibunda Aisyah. Jadi Ibunda Aisyah itu pernikahan yang ketiga Rasulullah, satu-satunya wanita yang masih gadis yang dinikah oleh Rasulullah. Dan Bapak Ibu tahu, ketika dinikah oleh Rasulullah, Ibunda ini masih usia 9 tahun. Seorang tahun itu kelas berapa SD? Kelas 3. Yang merawat itu Saudah. Yang merawat itu istri yang bernama Saudah. Masya Allah. Apa katanya Saudah ketika didatangi oleh Rasulullah, kan sudah tua. Apa bilang? Ya Rasulullah, saya sudah tidak bisa melayani Nabi lagi. Saya sudah tua, tenaga saya sudah lemah, dan wajah saya tidak cantik. Saya rela dinikah Nabi cuma 1. Saya hanya kepingin kumpul di surga bersama Rasulullah. Tapi saya tidak bisa untuk melayani kebutuhan duniawi Nabi kepada istri. Karena itu saya carikan Aisyah saja. Nah, di dalam sejarah benar Aisyah itu dinikah Rasulullah di usia 9 tahun, tapi baru dikumpuli Nabi di usia 14 tahun. Itu dalam sejarah. 14 tahun itu kalau sekarang kelas berapa? SMP kelas 3 atau SMA kelas 1. Itu sudah beranjak
dewasa. Jadi bukan dinikah kemudian dikumpuli, tidak. Ibunda Aisyah itu dinikah masih kecil loh Pak. Nabi datang itu seperti mainan-mainan apa, tapi yang didik, yang mengarahkan itu ibunda Saudah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kesedihan, ujian dan cobaan dalam hidup Rasulullah yang nanti akan dihibur oleh Allah ya dalam sebuah peristiwa namanya Isra dan Mi'raj. Kita juga akan membahas tentang dakwah Rasulullah di Taif. Ya, Taif itu 85 kilo ke arah selatan Mekah. Sekarang ini Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan kemarin, umrohnya sudah normal. Di Saudi tidak ada karantina, tidak ada PCR, tidak ada social distancing. Kemudian Omikron dianggap seperti flu biasa. Jadi ini adalah kabar gembira. Mari kita sambut Ramadan dengan hati yang gembira. Jangan khawatir, jangan cemas lagi. Tinggal menunggu pemerintah Indonesia. Tapi setelah ada pengumuman dari Saudi Arabia tentang pembebasan pembatasan itu, Indonesia tambah bingung. Aneh Indonesia. Jadi Saudi ngomong Indonesia bingung. Waduh, Saudi ngerecoki acara. Mestinya kan enak karena Saudi Arabia sudah dibuka, semuanya rapat, Indonesia welcome. Nah kita tambah bingung. Nampak apa? Dagangan itu belum tek. Dagangan itu belum tek. Wis mahari corona ya apa ya? Yo ngarang coronanya lihat-lihat guys. Semua negara-negara itu sudah tidak bermasker lagi. Masker hanya untuk orang yang sakit saja. Hanya untuk orang yang sakit saja. Atau hanya orang yang alergi saja. Orang sehat tidak boleh pakai masker. Sepakat gue? Mungkin manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal 3 tas. Oh iya.
Ngoten.